Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore, selamat berjumpa lagi pada pertemuan hari ini. Perkenalkan diri, saya Pendeta Silvanus Tugumenas, melayani sebagai gembala di Gereja Misi Injil Indonesia (GMII) Jemaat Immanuel Jakarta bersama dengan istri. Shalom Bapak Ibu, saya Stephanie. Selamat datang di pertemuan kedua. Pertemuan di modul kedua kompak pada hari ini. Ya, salam kompak. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita akan membahas tentang menghormati otoritas dan orang tua. Oleh karena itu, mari kita melanjutkan pertemuan kita ini dengan mempersilakan kesediaan Pendeta Evin dari GKK Solo untuk membuka perjumpaan kita dalam doa. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk boleh menundukkan diri dan kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepada Engkau ya Allah, karena anugerah-Mu lah kami boleh berkumpul pada sore hari ini. Meskipun di tengah suasana pandemi, kami tetap boleh memanfaatkan teknologi yang ada sehingga kami berkumpul bersama untuk kami boleh belajar bersama. Tuhan, terima kasih untuk sebuah anugerah, sebuah panggilan yang indah yang Kau berikan kepada setiap rekan-rekan sebagai orang tua. Dan terlebih lagi ada kesempatan yang indah bagi setiap kami semua, karena di tengah panggilan yang istimewa ini, Tuhan juga beri kami kesempatan untuk belajar bersama, memperlengkapi diri sehingga kami boleh menjadi orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan, yang boleh mendidik sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Kami serahkan untuk sesi kami pada sore hari ini. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan materi. Engkau juga tolong setiap kami dengan hati dan pikiran yang terbuka. Kami boleh saling belajar satu dengan yang lain. Tuhan juga tolong memberkati untuk teknologi yang kami gunakan, internet yang kami gunakan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Allah yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan menerima materi, pada hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman. Silakan Bapak Ibu menyimak di layar kita masing-masing. Yang pertama, materi kompak akan dibagikan melalui WhatsApp grup kita. Kemudian bagi Bapak Ibu, ya silakan. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan persembahan untuk saat melalui transfer QRIS atau nomor rekening BCA yang sudah tertera. Selanjutnya, ya, ada juga Halo Konselor, merupakan dukungan psikososial di masa pandemi yang diadakan oleh para konselor saat. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling dapat menghubungi kontak yang sudah tertera. Kemudian ada juga OAC sebagai momen untuk beristirahat dan diam di hadapan Tuhan. Diadakan setiap hari Minggu pukul 9 malam, dapat diakses melalui link yang sudah terlampir. Kemudian ada beberapa event yang diadakan oleh STT Saat pada bulan Mei. Ada sarasehan untuk para calon sarjana atau lulusan S1 untuk menelusuri lagi jalan panggilan Tuhan. Acara akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 10 pagi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link terlampir. Pada bulan Juni ada Preaching Conference untuk para hamba Tuhan dengan tema Preaching the Parables pada tanggal 7-9 Juni tahun 2021. Jika Bapak Ibu berminat, dapat mendaftarkan diri ke link yang sudah terlampir dan tentu ada biaya pendaftaran. Paling lambat tanggal 4 Juni 2021. Kemudian, pada bulan Juli, saat mengadakan Saat Protumia Camp online dengan tema Suffering and the Goodness of God in a Sick World.
akan diadakan pada tanggal 26 sampai 28 Juli 2021. Jika Bapak Ibu berminat, dapat mendaftarkan diri melalui link yang sudah ada. Kemudian Bapak Ibu, Yayasan Unike mengadakan Prabas pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 dengan tema pengampunan. Silahkan Bapak Ibu mencatat dulu meeting ID-nya dan password Zoom-nya. Kemudian Yayasan Unike juga mengadakan Family Discipleship Seminar pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021. Kita bisa mencatat dulu tanggalnya, kemudian pendaftaran akan diinfokan kemudian. Kemudian untuk pengumuman berikut, bagi Bapak Ibu yang ingin membangun relasi dengan anak-anaknya, kita bisa memulai dengan bermain bersama. Salah satunya dengan bermain main board game bersama dengan anak-anak kita terkasih. Untuk itu Yayasan Unike memproduksi seri board game. Bapak Ibu silakan menghubungi via Instagram melalui @cek toko sahabat. Kemudian untuk pertemuan kompak kita berikutnya akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dengan tema nilai-nilai menghormati teman sebaya, alam, dan kepemilikan. Demikian pengumuman dari Saat dan Yayasan Unike. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami akan memperkenalkan hamba Tuhan atau pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Dodi Pramono. Pak Dodi bekerja sebagai CEO Emerald Development Group. Beliau melayani sebagai Ketua Yayasan Unike dan menjadi trainer parenting. Pak Dodi juga tidak sendiri tentunya. Beliau didampingi oleh istri terkasih, Ibu Yani Suhardi. Ya, Ibu Yani adalah seorang ibu rumah tangga yang serba bisa. Beliau merupakan salah satu pendiri Yayasan Unike. Sekarang beliau melayani sebagai Direktur Operasional Yayasan Unike dan juga bersama dengan Pak Dodi melayani sebagai trainer parenting. Ya, demikian profil pembicara kita hari ini, Bapak Ibu. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dodi dan Bu Yani. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bertemu. Hari ini saya akan bawakan tentang nilai-nilai menghormati otoritas dan orang tua. Tetapi saya tambahkan jadi keluarga. Saya akan share screen. Gaby, maaf, tadi saya laptopnya mati. Apakah Gaby bisa bantu saya untuk share screen? Oke, terima kasih. Tadi saya sempat keluar karena laptop saya tiba-tiba mati. Oke, terima kasih. Kita akan mulai, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Dodi akan berdoa terlebih dahulu. Oke, mari Bapak Ibu, saudara kita berdoa. Bapak dalam surga, bersyukur untuk rangkaian pembinaan kompak ini yang sudah berjalan beberapa bulan ini. Dan kami berdoa Tuhan, hari ini khususnya kami boleh kembali diperlengkapi. Kami dipimpin Tuhan untuk memikirkan satu tema ini, bagaimana menghormati otoritas dan orang tua di dalam keluarga juga di teman saudara kandung. Bapak kami berdoa untuk pembinaan bagaimana kami mendidik karakter di dalam anak-anak kami, menjadi satu poin penting, menjadi target kami, menjadi perjuangan kami Tuhan. Dan kami berdoa biar hari ini Tuhan pimpin sekali lagi pembinaan hari ini, biarlah kami semua boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan isi hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga minta pimpinan untuk hamba-Mu ini. Amin. Amin. Ya. Oke, Bapak Ibu sekarang kita akan mulai tentang nilai-nilai menghormati otoritas dan keluarga. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang waktu kita mengatakan menghormati, kita seringkali ini bukan suatu hal yang asing atau baru ya. Sering sekali kita mendengarnya. Oleh karena itu saya akan memulainya kembali, tetapi dengan kembali tujuan kita di dalam membesarkan anak-anak. Silakan slide berikutnya. Ya,
Saudara-saudara sekalian, kita menyadari bahwa inilah panggilan kita, orang tua, di dalam tujuan membesarkan anak. Saya akan membacakannya buat kita semua dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Oke, slide berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, dari tujuan panggilan kita sebagai orang tua, kita dipanggil untuk memperkenalkan Tuhan adalah Allah kita. Dan Allah kita adalah Esa. Dan kita juga dipanggil untuk mengajarkan anak-anak dan kita sendiri sebagai pribadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kemudian di dalam Ulangan 6 dikatakan, perhatikanlah perintah itu. Saudara-saudara sekalian, ini menjadi suatu hal yang pasti penting gitu ya. Karena dikatakan perhatikanlah perintah ini. Kemudian kita diundang ya, kita dipanggil untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana memperkenalkan Tuhan, bagaimana mengajak anak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan kekuatan, itu adalah tujuan kita membesarkan anak-anak kita. Mempertemukan mereka dengan Kristus, begitu ya. Saudara-saudara sekalian, seringkali kita berbicara tentang bagaimana menjadikan anak menjadi anak yang dewasa, yaitu yang mandiri begitu. Tetapi saudara-saudara sekalian, jadi tujuan kita adalah bagaimana anak-anak yang dewasa dalam hal rohani. Dewasa rohani adalah anak-anak yang makin bergantung kepada Tuhan ya. Jadi kalau kita memikirkan hal ini tadi ya, tujuan membesarkan anak-anak, kadang-kadang dunia mengatakan bagaimana kita menolong anak-anak untuk menjadi mandiri. Sedangkan kita di dalam hal rohani, di satu sisi kita perlu sekali menolong anak-anak ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kemudian dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, slide berikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, relasi menjadi dasar ya tadi ya. Orang tua tadi perintah ini diberikan dari Allah kepada orang tua. Jadi relasi menjadi dasar untuk hal ini, saudara-saudara. Orang tua membangun relasi dengan Allah. Orang tua membangun relasi dengan anak. Dan orang tua membangun relasi anak dengan Tuhan. Kemudian anak membangun relasi dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa relasi menjadi suatu hal yang sangat penting, begitu ya. Jadi sebelum kita mengajarkan anak-anak untuk mempunyai relasi dengan Tuhan, kita perlu sekali membangun relasi kita dengan Allah. Waktu kita sudah membangun relasi dengan anak, kita perlu membangun relasi kita dengan anak kita, begitu ya. Kalau kita ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya, sesi-sesi sebelumnya, saudara-saudara sekalian, mengapa begitu banyak bahan-bahan yang mengatakan yang mendorong kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan anak, begitu ya, relasi kita dengan suami, dengan istri, dengan pasangan, karena relasi menjadi dasar ya saudara-saudara sekalian, jadi hal yang penting. Jadi bahan ini mengapa kita terus berbicara soal relasi, karena relasi menjadi dasar bagi bahan-bahan berikutnya, saudara-saudara sekalian. Mengapa nggak langsung disiplin aja gitu ya, bagi orang tua kepengen cepet-cepet bagaimana mendisiplin anak begitu ya. Nah, tapi saudara-saudara sekalian, ternyata relasi menjadi hal yang penting sebelum kita masuk ke disiplin. Oke, slide berikutnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kekuatan relasi tadi membangun rasa percaya ya, membangun rasa percaya. Saudara-saudara, waktu saudara mempunyai relasi dengan Allah kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita dan bangkit sehingga kita terus percaya kepada Dia karena kita percaya kepada Tuhan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bisa memberikan jaminan kepada kita. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, di dalam hal relasi itu tadi ya membangun rasa percaya. Kemarin minggu lalu 2 minggu yang lalu kita belajar tentang veto. Kemudian di dalam kekuatan relasi, kita juga membangun karakter, menghormati, dan menghargai sesama. Karena saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke dalam ketaatan, kita perlu sekali ada rasa menghormati. Ya,
dan menghargai, begitu ya, menghargai otoritas ataupun orang tua ataupun sesama, begitu ya saudara. Ini yang menjadi dasar waktu anak-anak taat, bukan karena takut dihukum, tetapi karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu karena dia menghormati, gitu ya. Karena apa yang dia lakukan untuk taat itu karena itu adalah hal yang indah buat otoritas di atasnya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, hari ini tentang bagaimana menghormati menjadi suatu hal yang penting waktu kita mau memulai anak-anak belajar tentang taat. Berikutnya. Nah, kita akan masuk dengan permata karakter. Lalu dia akan menyampaikannya. Oke, baik Bapak Ibu. Pertama sekali untuk karakter, apa sih karakter itu? Karakter itu dapat dari dua kata asal adalah karisma, anugerah Allah, dan aktor atau aktor adalah pelaku. Jadi karakter adalah pelaku anugerah Allah. Jadi kembali ini penting bahwa waktu kita mendidik dan kita sendiri bertumbuh dalam karakter, tujuannya adalah kita memperkenalkan Allah kepada orang yang berelasi dengan kita. Nah, saudara, karakter itu seperti batu permata. Jadi permata karakter yang mempunyai 6 sisi gitu ya. Tapi kalau batu permata lebih ya. Jadi diibaratkan batu permata yang punya 6 sisi. 6 sisi apa saja? Menggambarkan respon kita, respon anak-anak kita kepada satu, otoritas. Kedua, kepada orang tua, orang yang lebih tua, teman sebaya, kepemilikan, dan alam. Mungkin hari ini kita nggak bahas semua. Kita fokus kepada relasi dalam keluarga. Tapi intinya adalah waktu kita membangun karakter, intinya adalah bagaimana Filipi 2 ayat 3 itu menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Oke, next. Nah, prinsip menghormati otoritas. Nah, saudara, next, Debbie boleh. Tunduk kepada otoritas, jadi kita mau bahas ya. Nah, saudara siap. Kelewat satu. Nah, oke. Tunduk kepada otoritas, siapakah otoritas di atas kita gitu ya umumnya. Nanti kita bicara di atas anak. Nah, Roma 13 ayat 1 mengatakan bahwa tiap-tiap orang harus tunduk, harus takluk kepada pemerintah atau otoritas pemerintah itu yang di atasnya, sebab tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah, dan otoritas yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara, waktu Pilatus itu ngomong kepada Tuhan Yesus, kamu kenapa nggak berbicara sama saya padahal saya bisa menyelamatkan kamu? Tuhan Yesus bilang, kuasa yang kamu punya itu diberikan dari atas. Gitu ya, bahwa setiap otoritas baik yang baik maupun yang jahat, otoritas itu seluruhnya adalah dari Allah. Next. Nah, ini yang penting adalah tunduk karena Allah kepada semua orang. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat baik dan berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 1 Petrus 2 ayat 13-14. Saudara, bagian ini kembali mengingatkan kenapa kita tunduk kepada otoritas, tidak ada lain karena Allah. Karena Allah yang menetapkan otoritas, karena Allah yang menetapkan otoritas baik jahat maupun baik. Nah, saudara, kita memang sebagai orang Kristen kita wajib berlutut berdoa, kita minta pemerintah yang baik. Tetapi dalam sejarah Alkitab dikatakan seringkali Tuhan memakai pemerintah yang jahat untuk mendidik anak-anak Tuhan datangkan kebaikan. Saudara, bagaimana waktu kita mengajar kepada anak-anak kita tentang otoritas? Kuncinya adalah kita harus tunduk kepada otoritas. Gitu ya. Waktu saya ikut pelajaran ini parenting 2007 ya. Seringkali bertanya, bagaimana kalau pemerintah jahat? Kalau pemerintah baik kita tunduk, bagaimana pemerintah jahat? Tapi bagian ini menunjukkan bahwa karena Allah, tunduklah karena Allah. Nah, otoritas yang baik adalah, ya otoritas intinya adalah untuk menghormati orang lain. Otoritas jahat karena adalah manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara, bagaimana menghormati otoritas? Kita intinya adalah kembali waktu kita belajar karakter adalah untuk menghormati orang lain. Karena orang lain lebih utama dari diri. Otoritas ada untuk menghormati orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Next. Siapakah otoritas itu ya saudara-saudara sekalian ya? Tadi dalam ayat Alkitab sudah dikatakan bahwa Allah lah yang menetapkan otoritas. Otoritas ada
untuk menciptakan keteraturan, saudara-saudara sekalian. Ya, hari ini tadi ada MC-nya, begitu ya. Di dalam suatu acara ada yang berotoritas. Ya, dalam acara pernikahan ada MC yang mengatur kapan makan, kapan kasih salam sama orang, pengantin, begitu ya. Jadi otoritas itu sesungguhnya ada, Allah menciptakannya untuk adanya keteraturan, ya. Kemudian, saudara-saudara sekalian, semakin lambat menolong anak taat pada otoritas, orang tua akan membiarkan anak menghadapi kesulitan di masa depannya. Jadi saudara-saudara, ini menjadi suatu hal yang penting sekali untuk kita menyadari gitu ya, untuk menolong anak-anak untuk taat kepada otoritas. Karena makin anak-anak besar, makin sulit saudara-saudara sekalian. Ya, otoritas itu apa aja sih gitu ya? Otoritas di gereja, di jalan raya. Kalau di jalan raya ada pak polisi, di sekolah ada ibu guru, begitu ada kepala sekolah. Di taman ya ada peraturan-peraturan di taman, dan di negara kita ada bapak presiden dan anak buah bapak presiden begitu. Nah, saudara-saudara, saya mau sedikit menceritakan tentang tadi ya, semakin lambat kita menolong anak untuk taat pada otoritas, orang tua anak-anak akan menghadapi kesulitan. Suatu hari waktu saya membawakan satu seminar, saudara-saudara, ada seorang ibu datang kepada saya. Lalu dia berkata begini kepada saya, "Bu, anak saya itu sulit. Anak saya itu punya karakternya berbeda sama yang lain. Dia memang anaknya keras," katanya ya. "Jadi Bu, saya itu setiap kali anak saya naik kelas, saya selalu datang ke wali kelasnya, begitu, ke gurunya. Harusnya untuk apa Bu? Supaya gurunya itu bisa punya cara memberikan perintah kepada anak saya. Jadi anak saya mau taat," katanya begitu ya. Jadi saking sayang orang tuanya kepada anaknya, dan anaknya cukup keras, jadi dia kasih contekan gitu ya sama gurunya, sama guru sekolah minggunya, bagaimana bisa mengatur anaknya itu, saudara-saudara sekalian. Lalu saudara-saudara sekalian, saya mengatakan, jangan lupa loh Bu ya, nanti kalau pertama kali hari kerja anak ibu datang ke kantor, ibu harus dampingi dia untuk ketemu sama manajernya, gitu ya. Dia bingung, kenapa Bu? Oh iya, karena setiap kali naik kelas ketemu sama kepala gurunya, untuk gurunya bisa harus mencari cara supaya anaknya taat, ya saudara-saudara sekalian ya. Apakah berarti kalau nanti dia masuk ke dalam kantor, apakah ibu akan datang ke manajernya dan bilang, "Papa, kalau mau nyuruh anak saya begini caranya ya Pak, supaya anak saya mau," begitu saudara-saudara ya. Kira-kira apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Yang terjadi, ibunya kali dijadiin itu ya direktur SDM. Ya saudara-saudara, kenapa mungkin pusing dapat anak buah yang sangat sulit, saudara-saudara. Nah ini saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita merasa anak kita keras, jadi mesti punya teknik atau trik sendiri untuk mengatur, begitu ya. Khususnya otoritas anak ini, untuk bisa mengatur anak ini. Saudara-saudara sekalian, tadi anak saudara akan mengalami kesulitan waktu dia nanti ketemu otoritas dalam kehidupannya. Ya, saya ketemu juga satu anak muda, saya tanya, "Kenapa? Kok berhenti kerja lagi? Kayaknya baru 3 bulan deh," gitu ya. "Ih, rese tante, yang ini bosnya masih nggak tahu, kuno. Ini nggak boleh, itu nggak boleh," gitu ya. Kemudian tiba-tiba ketemu lagi, "Oh, udah dapat kerjaan yang baru 4 bulan keluar lagi. Kenapa?" "Wah, bos yang ini ya, tante ya, kalau kasih kerjaan nggak kira-kira banyak banget," gitu ya. Saudara ini ya, waktu anak-anak tidak dilatih untuk taat kepada otoritas, nanti kemudian waktu dia besar, dia akan menghadapi kesulitan waktu dia bekerja sama dengan orang lain, karena dia biasa berpusat kepada dirinya. Begitu saudara-saudara sekalian. Nah, jadi saudara sekalian, ini penting sekali anak-anak dilatih untuk bagaimanapun karakter anak ini, gitu ya, untuk mempunyai sikap yang taat dan menghormati otoritas itu. Ya, jadi bukan suatu alasan jika anak-anak kita terus tidak menghormati otoritas gara-gara dia keras, ya. Oke, karena ini juga perintah Tuhan, saudara-saudara. Berikutnya, silakan slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengajarkan anak taat pada otoritas, saudara-saudara sekalian? Yang pertama, memberi teladan. Ya, saudara-saudara, bagaimana sih memberi teladan waktu kita membicarakan tentang tadi, kalau kita mau anak-anak kita taat kepada Bapak Pendeta, ya, karena di gereja itu Bapak Pendeta, saudara-saudara sekalian ya, atau guru sekolah minggu. Saudara-saudara, setiap kali pulang sekolah, selesai ibadah, apa yang kita bicarakan? Ya, di depan anak-anak. Ini memang saudara-saudara, anehnya anak-anak itu kalau dikasih perintah seringkali nggak bisa dengar. Tapi kalau misalkan kita berdua ya, suami istri lagi ngomongin pendetanya gitu misalnya ya, kok anak-anak bisa dengar gitu saudara-saudara ya. Nah, apa yang kita bicarakan tentang Bapak Pendeta ini begitu ya? Khotbahnya itu lagi, saya udah tahu ujungnya mau ngomong ini begitu saudara. Hati-hati saudara-saudara sekalian.
waktu tadi saudara-saudara bagaimana sikap saudara terhadap tadi otoritas yang seharusnya anak-anak juga taat. Atau waktu kita membicarakan guru sekolah minggunya, atau kita juga membicarakan tadi tentang guru sekolahnya. Oh itu memang tuh nggak bener tuh gitu misalnya ya saudara ya. Saudara, satu hal ya, waktu suatu hari saya ketemu salah satu orang ibu muda, dan saya bertanya kenapa, habis ngapain? Dia bilang iya Ci, katanya saya soalnya habis ketemu kepala sekolah. Karena hari itu seragam sekolah ganti, ya. Sekarang sekolah ganti, jadi anak saya mogok nggak mau sekolah, gitu ya. Nggak mau sekolah gara-gara seragamnya ganti. Jadi kan daripada dia nggak mau sekolah, kan lebih baik dia sekolah dengan seragam yang lama. Hati-hati saudara-saudara sekalian. Karena saat tadi ya, sekali lagi kita sedang memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk mendapat kesulitan di kemudian hari, ya. Kemudian tadi saudara-saudara membicarakannya hal yang seimbang, yang positif dan negatif pada anak tentang otoritas. Betul saudara-saudara, kadang-kadang nggak selalu hal yang otoritas di atas kita itu tadi benar. Tadi Pak Dodi juga katakan gitu ya. Tetapi bicarakan hal yang positif juga. Termasuk dalam hal polisi misalnya ya. Kita itu suka, misalnya ini polisi kalau lagi macet nggak ada gitu misalnya ya. Nah saudara-saudara, tapi kita juga perlu menolong anak-anak mendengar hal yang positif dari polisi. Yaitu tetap menjaga keamanan. Karena waktu kita terus membicarakan yang negatif, saudara-saudara sekalian, nah ini yang membuat anak-anak memandang hal yang negatif terhadap otoritas itu. Kemudian saudara-saudara mengikuti role game sesuai arahan otoritas tadi ya, soal seragam sekolah. Ya, jadi kalau memang anak kita masuk ke sebuah sekolah dan peraturan seperti itu, saudara ikutilah peraturannya. Jika Anda tidak mau ikut role game-nya, Anda berarti harus keluar. Jika Anda tidak mau menghormati otoritas, Anda pindah sekolah, begitu. Jangan kemudian Anda protes dan tadi bilang sama otoritas bahwa anak ini mau. Saudara-saudara, anak itu lahir di tengah-tengah orang dewasa untuk ditolong oleh orang dewasa mendapatkan kebenaran-kebenaran. Jadi jangan kebalik begitu ya saudara-saudara sekalian ya. Kemudian menolong anak untuk taat. Ini saudara, ini jadi penting sekali. Bagaimanapun karakter anak, kita harus menolong bahwa taat itu indah. Nah, sebenarnya ini jadi hal yang penting. Waktu kita menolong anak itu taat, berikan juga keindahan taat itu. Ya, walaupun mungkin tadi ya taat itu sebagai manusia berdosa, kita tuh nggak suka taat saudara-saudara. Ya, memang bab taat ini akan dibahas ya kemudian hari. Cuma saya membahasnya sedikit untuk menolong bagaimana anak taat. Jadi saudara-saudara penting sekali waktu kita menolong anak-anak taat kepada otoritas, berikan hal yang positif. Kenapa sih ada peraturan seperti ini gitu ya? Kenapa sih ini seperti ini begitu ya? Nah, saudara-saudara penting sekali anak-anak ditolong. Oh, peraturan ini menolong kamu untuk aman, begitu ya. Nah, kenapa sih kok ada kita mesti pakai seatbelt gitu ya? Kenapa sih kita mesti masker gitu? Kalau nggak didenda, misalkan saudara-saudara sekalian. Karena hal itu ada hal yang positif diberikan untuk menolong dan memberikan keamanan. Nah, ini penting sekali bagi anak-anak mengetahui bahwa taat kepada otoritas yang diberi wewenang oleh Tuhan untuk mengatur dan membuat keamanan, gitu ya, kepada orang yang di bawahnya itu menjadi hal yang penting. Begitu. Oke, kita akan masuk ke dalam prinsip-prinsip. Ya, betul. Jadi saudara, ada kalanya Tuhan mengizinkan otoritas melawan Tuhan. Ada kalanya Tuhan otoritas itu menekan anak-anak Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan memberi jalan keluar yang kita belajar dari Daniel. Saudara, Daniel itu disudutkan sampai dia itu harus meninggalkan imannya, tetapi Daniel tetap melakukannya dengan menghormati. Nah, itu juga kita boleh belajar anak-anak waktu dia mungkin berada di satu negara itu tidak memperbolehkan dia beribadah. Nah, itu bukan berarti, oh saya menghormati otoritas berarti saya nggak usah ibadah. Bukan seperti itu, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tetap di atas otoritas. Ketika kita menghormati otoritas, ketika kita taat kepada otoritas di dalam segala hal, selain melanggar perintah Tuhan. Selain meninggalkan ibadah gitu ya, tapi ya meninggalkan iman ya tetap kita harus mengikuti Tuhan, dan Tuhan selalu memberi jalan keluar karena balik lagi Tuhan yang memberikan otoritas itu gitu ya, Tuhan yang menetapkan raja, Tuhan yang mengangkat segala otoritas. Itu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka tidak confused di dalam dua hal itu. Oke, next. Yang berikutnya adalah prinsip menghormati di dalam keluarga. Next, Gaby. Nah, saudara, ini satu gambaran yang cukup penting, yaitu adalah biblical order of the family. Nah, saudara, ini yang kalau bagian ini kita boleh baca di dalam Efesus 6
ayat 22 sampai ke 25. Saya akan bacakan ya. Hai istri-istri, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri tunduk kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Saudara, kalau gambaran ini sangat mudah ya. Jadi Kristus adalah kepala jemaat. Kristus ada di atas. Di bawah Kristus ada suami kalau di dalam keluarga. Di bawah suami ada istri, baru anak-anak. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat ke atas, ada dua kata kunci, ada respect, tunduk dan menghormati. Gitu ya, kalau bahasa Indonesia tunduk dan hormat. Kalau dari atas ke bawah yang ada adalah seperti Kristus, kasih dan korban. Kasih dan pengorbanan. Kristus mengasihi jemaatnya dengan cara dia mengasihi dan dia berkorban. Demikian juga suami kepada istri, kepada anak-anak, dia bukan menghormati, tapi dia bukan tunduk, tetapi dia mengasihi dan berkorban. Demikian juga anak-anak cuma ada kata hormat dan tunduk. Nah demikian gitu ya. Jadi, nah saudara, hal ini gampang kalau kita bicara teori, tetapi dalam praktek, apalagi di zaman ya kami mengalami waktu tahun 90-an itu dunia karir wanita sudah begitu kencang gitu ya, sudah mulai dari tahun 90-an tuh mulai karir wanita itu begitu kencang. Nah bagaimana kejadian waktu istri punya penghasilan, praktis saja ya, punya penghasilan, punya kedudukan lebih tinggi daripada suaminya. Apakah biblical order ini bisa jalan? Nah, itu pertanyaan besar. Ketika istri merasa saya yang memberi income terbesar di dalam keluarga, apakah dia bisa menghormati suaminya gitu ya? Itu order penting. Oke, next. Demikian juga saya ketinggalan anak-anak. Saudara, ketika kemakmuran terjadi di berbagai negara itu selalu terjadi adalah anak-anak anak-anak dikasih secara berlebihan sehingga anak-anak menjadi pusat di dalam keluarga gitu ya. Nanti kita belajar di kelompok. Ketika anak-anak yang menentukan kebahagiaan moral dan anak-anak yang menentukan arah keluarga. Ya saudara, lucu gitu ya, kalau saya waktu kecil itu yang order makanan tuh bapak saya gitu. Bapak saya yang order makanan. Tapi sekarang saudara, keluarga didrive oleh siapa? Anak-anak gitu ya. Nanti ini udah masuk ke contoh nanti. Tapi ini menjadi hal-hal praktis ketika anak-anak melit kebalik. Dan satu lagi yang saya nggak mau katakan, dosa Hawa dan Adam pertama itu ketika ordernya terbalik. Ketika Hawa nyuruh Adam, ketika Adam tunduk kepada Hawa gitu ya, dan mereka melakukan dosa akhirnya. Demikian juga waktu dibalik anak-anak yang melit keluarga di dalam kebodohannya mereka, dalam ketidaktahuan mereka, dan ini akan melahirkan begitu banyak pelanggaran. Oke, next. Ya, slide berikutnya. Ya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah menghormati orang tua. Nah, saudara, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan, saudara-saudara, waktu saya pernah mendengar satu firman ini dari satu hamba Tuhan, dikatakan bahwa firman ini, perintah ini diberikan bukan kepada anak-anak, tetapi kepada jemaat Israel yang notabene adalah dewasa, yang notabene adalah laki-laki gitu ya. Nah, saudara, bagian ini mengatakan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, juga tidak ada limitation waktu. Gitu ya, tadi saya katakan juga ya, waktu di persiapan ya. Tidak ada limitation waktu. Jadi saudara, hormati ayah ibumu sampai mereka tua. Bahkan waktu bangsa Israel merawat, hormat itu berarti merawat. Karena waktu dulu ya bekerja itu fisik. Kalau udah udah tua lah ya, dulu umurnya nggak tahu berapa. Tapi waktu mereka udah pasca produktif gitu ya, udah nggak produktif lagi, bagian anak-anak adalah merawat, menghormati. Nah saudara, bagian ini juga tadi masuk ke dalam keteladanan. Anak-anak menghormati orang tua ketika kita juga menghormati orang tua kita. Jadi anak-anak melihat bahwa bagaimana orang tuanya menghormati orang tua lagi gitu, menghormati opa oma, itu menjadi satu prinsip penting di dalam
keluarga, menghormati orang tua. Oke, next. Nah, saudara, baik lagi ada ayat-ayat, next boleh, ayat-ayat di dalam Alkitab, Amsal 30 ayat 17, mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembab dan dimakan anak raja Bali. Siapa yang memukul ayah dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, ia pasti juga dihukum mati. Saudara, kalimat-kalimat keras ini ditunjukkan bahwa hormat kepada orang tua itu begitu dihargai Tuhan. Menghormati orang tua itu seperti menghormati Tuhan. Tuhan dalam pandangan Tuhan. Next. Oke, menghormati orang tua adalah perintah yang penting yang Tuhan berikan di dalam hubungan manusia dengan sesamanya yang ada di dalam hukum Taurat. Saudara, menghormati orang tua itu kalau kita bicara hukum Taurat ada di perintah kelima ya. Berarti itu perintah pertama di waktu berrelasi dengan manusia, tertinggi gitu ya. Hormatilah orang tua. Menghormati orang tua tidak sendirinya terbentuk. Saudara, anak kecil perlu diajar bagaimana dia menghormati orang tua. Dia lahir dalam keberdosaan. Kalau saudara nggak ajar menghormati orang tua, dia tidak bisa menghormati orang tua. Karena ada dosa sejak lahir gitu ya. Dosa tidak mau menghormati juga menjadi satu dosa pekerjaan si iblis. Jika kita tidak mengajarkan anak untuk menghormati orang tua, kita sedang tidak taat pada perintah Tuhan dan menghalangi berkat di dalam anak kita. Kenapa? Karena begitu banyak yang bisa ditimba dari orang tua. Waktu dia tidak menghormati orang tua, dia tidak bisa menimba pengalaman firman Tuhan. Segala sesuatu lah ya. Dan firman Tuhan itu sendiri juga mengatakan tadi ya, hormatilah orang tuamu supaya apa? Supaya panjang umurmu di tanah yang kujanjikan ini. Jadi waktu kita menghormati orang tua, berkat yang diberikan Allah itu kepada anak-anak, bukan kepada orang tuanya, begitu ya saudara-saudara. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita mau anak-anak kita tadi dikatakan diberkati Tuhan, sesungguhnya tadi bagaimana kita menolong anak-anak kita untuk menghormati kita. Karena tidak otomatis ya. Saya melayani lansia saudara-saudara sekalian. Saya suka dengar oma-oma lansia ini cerita begitu ya. Oma-oma bilang begini, iya tuh katanya, anak-anak kalau hari Kamis telepon ke saya tuh Yani katanya ya. Oh mama jangan lupa ya beli daging. Mama kan mau ke pasar hari ini ya. Beli daging 2 kilo. Mama dagingnya kemarin jelek. Jadi beli yang bagus dong mam gitu ya. Terus mam jangan lupa itu buat si Dede gitu ya saudara-saudara ya. Terus dia bilang, oh enggak, itu kalau kirim rantangan ke rumah, kalau mereka nggak suka, gitu ya. Kalau mereka nggak suka, mereka, mama, di rumah nggak ada yang suka, mama suka kan, katanya. Saudara-saudara, waktu saya dengar hal-hal seperti ini, saya jadi ingat, saudara-saudara, bagaimana kita waktu kecil, gitu ya, waktu anak-anak kecil mendidik mereka. Saudara-saudara, saya sering sekali ketemu ibu-ibu, ya, di jam-jam sekolah, anak-anak, gitu ya, di toko buku, sambil telepon, saudara-saudara. Terus dia bilang gini, ya, mau beli apa? Oh, penggaris warna apa? Kertasnya warna apa? Begitu saudara-saudara ya. Jadi anak di sekolah dapat tugas dari guru, kemudian dia telepon mamanya, terus mamanya beli, catat semuanya sampai takut gitu ya, takut anaknya dihukum, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu dilakukan sejak kecil sampai anaknya besar. Jadi kalau anak-anaknya kemudian berpikir bahwa mama yang untuk belanja, saya rasa itu hal yang mamanya ciptakan, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian saudara-saudara tahu waktu saya mengantar anak-anak sekolah, gitu ya, banyak ibu-ibu sedang bawa tas, saudara-saudara, ya, terus anaknya yang kangkung, saudara-saudara. Saya tanya tasnya siapa, Bu? Itu tuh tasnya anak-anak, nggak kira-kira sekolah, bawa bukunya berat, anak-anak kan lagi dalam pertumbuhan, jadi tasnya dibawain sama ibu-ibunya, sama mamanya, saudara ya. Saya bilang sama mamanya, Bu hati-hati ya, kita ibu-ibu udah mulai osteoporosis juga, gitu ya, saudara ya. Jadi anak-anak belajar ya, apa yang berat, apa yang susah, itu mama yang kerjakan, gitu ya. Dan satu lagi, saudara-saudara, saya sering kali ya, mungkin saudara-saudara juga pernah mengalaminya. Waktu kita makan di restoran dengan ibu-ibu muda, dengan anak-anak, saya tanya, Bu, kalau nggak pesan makanan, gitu ya, saya bilang, tunggu, anak saya kalau udah habis pilih makanan, suka nggak habis. Sayang-sayang, jadi saya makan sisanya aja, begitu saudara-saudara ya. Nah, saudara, apa yang anak belajar dari hal itu? Mama pasti oke, makan yang nggak suka, kita kenyang, kita kasih mama, begitu ya. Jadi yang sisa adalah mama, silakan buat mama, ya, buat papa. Karena mama dan papa akan ngabisin, ya. Saya punya teman yang susunya nggak habis, diminum juga sama orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, ini yang kita mungkin kadang-kadang lupa.
mengajarkan anak-anak menghormati orang tua. Padahal tadi ya dikatakan di sini bahwa menghormati orang tua itu adalah hal yang penting. Ya, itu adalah perintah Tuhan yang sangat penting. Kalau kita nggak mengajarkan itu kan jadi kita yang berdosa. Dan tadi kita sedang menghalangi berkat anak. Tetapi kita seringkali tadi membentuk anak-anak kita lupa untuk menghormati dengan tadi mengambil alih semuanya. Ranselnya semua diambil alih. Sehingga anak-anak tadi hanya belajar orang tua itu kan dibuat kerja ya. Saya ketemu satu opa-opa di tokonya yang kecil, saya tanya, opa kok sendirian jualnya? Iya, saya sedang mengumpulkan dana, anak saya mau jalan-jalan ke Perancis. Dia bilang, opa udah pernah ke Perancis? Belum pernah. Enggak apa-apa, anak saya aja. Saudara jangan salah nanti kalau anaknya bilang, ya udah, Pak aku mau berangkat kemana? Ke Jerman, minta uang gitu ya. Karena mungkin kadang saking kita mengasihinya, kita lupa mengajarkan hal yang penting ini, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara-saudara, waktu kita mengasihi anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita jatuh di dalam dosa dengan tidak menghormati orang tuanya. Oleh karena itu kita perlu mengajarkan. Nanti kita akan belajar bagaimana memberikan hal yang praktis. Oke, next, lanjut. Saudara, kita juga diingatkan oleh satu grafik ini bahwa otoritas dan pengaruh itu ada masanya. Ketika anak usia kecil sampai transisi itu kurang lebih di 12 tahun, kurang lebih ya. Nah itu waktu anak kita kecil, kita pemakai otoritas kita untuk bagaimana mendidik karakter mereka, mendidik mengajarkan iman juga pakai otoritas gitu ya. Tetapi waktu anak kita makin besar, kita harus membangun yang namanya keteladanan, yang namanya pengaruh. Gitu ya, tadi seperti istri saya bilang gitu ya, pegang ini ya. Saya confused, sorry. Oke, jadi saudara-saudara ini yang harus diingat bahwa ketika kita memiliki anak-anak usia kecil, saudara jangan pakai demokrasi di rumah gitu ya, karena yang mesti dilakukan adalah otoritas. Tetapi waktu juga anak-anak besar juga yang harus dibangun adalah bukan demokrasi, tetapi pengaruh, tetapi keteladanan. Saudara, bagaimana relasi anak-anak yang sudah dewasa gitu ya? Itu sangat sekali dipengaruhi bukan oleh apa yang kita katakan, tetapi apa yang mereka lihat di dalam kehidupan kita, di dalam kesaksian di dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, next. Ya, cara praktis melatih anak-anak untuk menghormati orang tua. Tadi tetap memberi teladan, saudara-saudara. Apalagi untuk anak-anak yang sudah usianya remaja, begitu saudara-saudara ya. Bagaimana Anda menghormati ayah ibu Anda, bagaimana itu akan menjadi patokan, begitu ya, akan menjadi suatu ingatan. Kemudian memberikan kesempatan anak untuk menolong, saudara-saudara sekalian ya. Saya kalau pergi belanja, ini contoh-contoh praktis ya. Saya kalau pergi belanja dari ke anak-anak kecil ke pasar, saya suka bilang, "Guys, tolong bawakan kantong plastik yang ini." Tentunya nggak kasih beras 50 kilo ya saudara ya. Tapi dia selalu membawakan, gitu ya, saya bagi. Walaupun saudara anak saya bukan malaikat, dia bilang, aduh berat mah, gitu nggak apa-apa. Nanti mama bawa, bantuin bawa, ya. Saudara-saudara ketika anak-anak bertumbuh dewasa, sekarang waktu saya membawa suatu belanjaan atau hal-hal yang berat, dia otomatis akan mengambil apa yang saya bawa itu untuk menolong saya. Nah, saudara-saudara saat ini tadi, ya, jadi berikan bagian kepada anak-anak untuk menolong kita. Ajar anak-anak walaupun dia cemberut, gitu ya. Tapi saudara-saudara tadi, kita mau taat kepada Tuhan. Jadi, bagaimana hal-hal yang praktisnya tadi, kalau anak-anak beri kesempatan, ya, tolong bawain ini, tolong bawain itu, begitu saudara-saudara. Ya, tentunya yang dia bisa, begitu. Kemudian memberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik. Saudara-saudara, waktu anak-anak kita makan, gitu ya, saya suka godain anak-anak kecilnya waktu dia makan es krim, enak banget. Enak ya? Iya, mama minta dong, gitu ya. Saudara-saudara, teman saya bilang, gila itu anak makan lagi enak-enak, kok diminta gitu ya. Nggak apa-apa minta lagi dong, gitu ya. Saya minta, saudara-saudara, dan saya menikmati hal itu ya. Saudara-saudara, saya ingat sekali anak saya sekarang sudah cukup besar, ada sesuatu yang enak, dia akan cari mamanya, begitu ya, atau papanya. Enak deh, Ma, bener enak sekali gitu ya. Jadi orang tua memang untuk mendapatkan hal itu. Jadi saudara jangan terlalu takut gitu waktu mengajarkan hal ini. Ini adalah suatu proses pembelajaran gitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang kan saya waktu kecil, kalau saya makan ayam goreng, yang dada itu buat papa saya. Tapi di zaman ini suka kebalik saudara-saudara ya. Anak-anak makan yang paling enak, orang tua sisanya begitu. Saudara hati-hati. Jangan sampai kita terjebak tadi, membuat anak-anak tidak menghormati orang tua. Kemudian saudara-saudara memberikan peneguhan pada saat anak-anak melakukannya. Jadi saya setiap kali setelah anak saya bawa ke pasar, begitu ya menolong saya bilang terima kasih ya. Kamu tadi mama sangat terbantu sekali. Kamu nemenin mama
begitu ya. Jadi waktu tadi, aduh terima kasih ya, mama senang sekali kamu murah hati udah memberikan makanan yang enak buat mama, begitu. Nah saudara-saudara itu tadi perlu ya di dalam proses melatih anak, ada memberikan bagian dia dan kemudian meneguhkan apa yang dia sudah lakukan itu adalah benar, sehingga dia juga terkonformasi. Slide berikutnya. Oke, bagian ini kita masuk bagaimana Anda menunjukkan sikap hormat, menghargai, jujur kepada teman sebaya. Terutama kita fokus kita bicara kepada saudara kandung, ya, sibling ya. Nah, saudara ada bagian Alkitab yang kita baca, kita tampilkan hari ini adalah satu dari Imamat 19 ayat 18. Imamat merupakan satu perintah Tuhan ketika bangsa Israel sudah masuk di dalam tanah perjanjian. Katanya, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Saudara, ini bagian yang mengajarkan bahwa kasihilah sama manusia itu penting, apalagi kita mau bicara teman saudara kandung gitu ya. Nah, saudara, bagian berikutnya adalah Yesus mengatakan agar mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Markus 12 ayat 33. Saudara, sekarang bagiannya waktu kita melihat kehidupan saudara kandung di dalam anak-anak kita. Apakah mereka merasa prestasi mereka lebih penting daripada persaudaraan saudara kandung itu, gitu, relasi saudara kandung. Saudara, bagian ini terus mengingatkan bahwa kita perlu mengajarkan saudara kandung itu sebagai sahabat terbaik, best friend, seumur hidup, sahabat seumur hidup. Jadi gitu ya. Jadi waktu saudara mengajarkan hal ini penting sekali. Saudara juga seperti Tuhan. Buat apa persembahan nilai yang bagus kalau kamu tidak bisa mengasihi saudara kandung yang satu rumah? Tapi bagaimana mereka bisa mengasihi orang lain yang tidak ada di rumah, yang saudara kandung di rumah aja mereka tidak bisa kasih. Nah, ini juga hal penting yang kita boleh ajarkan kepada anak-anak kita. Next. Nah, saudara, definisi saudara kandung itu teman sebaya memiliki orang tua yang sama. Jadi bisa juga anak angkat dari keluarga lain yang dianggap sebagai anak dalam keluarga, ya hidup bersama dalam satu rumah lah gitu ya. Jadi bagaimana ini saudara kandung, menghormati saudara kandung menjadi bagian penting waktu kita membangun karakter dalam diri anak kita. Next. Oke, sekarang langkah praktisnya ya agar anak-anak mengasihi saudara kandungnya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama kembali. Yang pertama adalah orang tua memberi teladan. Bagaimana saudara mengasihi saudara kandung saudara. Saudara, kemudian yang kedua, jangan biarkan ucapan yang tidak baik. Ya, waktu adiknya memaki atau kakaknya memaki adiknya, hati-hati dengan hal itu, saudara-saudara sekalian. Kemudian, jika terjadi sesuatu yang baik pada saudara kandung, dorong anak untuk ikut senang. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, yang kami lakukan adalah waktu, misalkan anak saya dulu balet begitu ya. Nah, kami semua waktu dia melakukan pertunjukan, kokonya mesti ikut, gitu. Kakaknya mesti ikut, kakaknya laki-laki kan ya. Mesti ikut lihat balet ya, yuk kita lihat. Ini pertama kali Elis show gitu ya, di gedung gitu ya, karena tempat les baletnya. Jadi itu adalah suatu prestasi buat anaknya, begitu. Jadi sangat menyenangkan buat memberikan kekuatan dan peneguhan, begitu saudara. Jadi waktu saudara kandungnya berhasil juara, begitu ya. Apa yang pertama kali dikomentar dengan dari mulut kita, saudara? Tuh lihat tuh, kayak kakak tuh, gitu saudara ya. Nah itu hati-hati saudara-saudara ya. Kamu bisanya apa? Nah waktu kita mengatakan seperti itu, saudara-saudara, saudara sedang memecah belah anak saudara. Ya, jadi kalau Anda mau anak saudara tidak akur, yaitu dengan bandingkanlah mereka, gitu ya. Jadi saudara-saudara, dengan kata lain, kalau saudara-saudara ingin anak-anak saudara menjadi sahabat seumur hidupnya, jangan sekali-kali membandingkan anak-anak saudara. Karena saudara-saudara, setiap anak pasti mempunyai kekuatannya yang lain, ya. Lalu ajarlah berempati. Saudara, saya ingat sekali, jadi saya mendorong tadi ya, waktu kalau ada anak-anak juara, sedang berlomba, kami menyemangati dalam keluarga. Suatu kali anak saya yang laki-laki, ya anak saya sekarang umurnya 26 ya, anak saya yang laki-laki ikut lomba fotografi, saudara-saudara ya. Jadi kami sibuk mendukung, dia harus pergi kemana. Saudara-saudara sekalian, ternyata dia kalah. Nah, gambar saya kok hilang. Dia kalah, begitu ya. Saya geser ya.
Dia kalah, saudara-saudara sekalian. Lalu apa yang dilakukan adiknya itu ya? Dia bilangin, mama, aku sudah pikir, kok kasihan, sedih sekali. Jadi bagaimana dek? Aku mau kasih piala baletku buat dia gitu. Jadi yang balet seperti itu saudara-saudara sekalian ya. Nah lalu saya bilang gini, oke kita bungkus ya, begitu ya. Jadi saudara tadi ya, waktu adiknya berempati, kakaknya kalah, kita pikirkan bagaimana menolong dan menghibur begitu ya. Saudara-saudara, ini kita harus meresponinya begitu ya. Oke, next berikutnya. Apa langkah praktis yang lainnya? Silakan, next. Langkah praktis yang lainnya, ajar anak-anak bahwa saudara kandung adalah sahabat yang terbaik. Tadi saudara-saudara sekalian ya. Di luar sana memang banyak orang-orang yang baik. Tetapi saudara kandung adalah sahabatmu yang baik. Yang seumur hidupmu begitu ya. Berikan, tumbuhkan rasa percaya itu saudara-saudara untuk saling melindungi. Nah, gimana caranya ini saudara-saudara ya? Yaitu saudara ceritakan hal-hal yang positif dari saudara kandungnya. Jadi saya seringkali saya bawa anak-anak misalkan ke supermarket bergiliran begitu, nggak bawa dua-duanya. Lalu waktu sampai di supermarket saya suka bilang sama anak yang saya bawa begitu. Coba kamu pilih makanan apa kesukaan kakakmu ya. Atau waktu saya bawa adiknya bawa kakaknya saya bilang, coba kamu bawakan kesukaan apa buat adikmu ya. Lalu waktu kami pulang dari supermarket mereka kasih begitu ya saudara. Lalu saya cerita sama salah satu yang saya bawa itu. Tadi ya Dede itu bisa tahu loh kesukaan kamu apa. Dia sayang sekali ya sama kamu ya. Dia cari bener-bener, oh ini nih kakak suka ini nih mam. Kayaknya ini kakak suka begini gitu ya saudara. Nah ini ceritakan gitu ya. Bagaimana adik atau kakak itu mengasihi dia. Begitu saudara. Ini orang tua punya peranan yang penting sekali. Kemudian ketika terjadi konflik, berikan jalan penyelesaian, berikan waktu untuk mereka melakukan penyelesaian, saudara-saudara. Jadi bukan kita yang mengambil alih, ya. Bukan hanya apa yang dapat, atau gini, ayo maaf, minta maaf, salaman, gitu. Bukan begitu, saudara-saudara. Begini maksud saya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara misalkan dengan saudara kandung saudara saat ini, ya, jika terjadi suatu masalah dalam keluarga besar, apa respon kita? Apakah kita bilang begini nih, udah jangan ikut-ikutan. Kita bilang sama pasangan kita, nggak usah ikut-ikutan. Kakak udah pasti ambil keputusan, nggak usah lah, rese nanti kita ribut. Nah, saudara jangan-jangan waktu kecil kita nggak dilatih. Waktu kita ada satu persoalan, ada pertengkaran, ada rebutan mainan begitu ya. Ada rebutan coklat, heran kan saudara-saudara ya. Coklatnya isinya sama, bungkusnya ada hijau dan kuning. Tapi anak-anak kalau yang satu mau hijau, semuanya mau hijau. Pernah nggak ada saudara-saudara mengalami ya? Saya pernah saudara-saudara ya. Apa yang saya lakukan? Oke, sekarang coklatnya mama taruh dulu, diskusi mau yang mana. Kalau kamu belum mengambil keputusan yang mana, bagi ya akhirnya sepakat, Dede yang warna apa, kakak yang warna apa, tidak ada yang makan coklat. Saudara-saudara pernah coklatnya sampai expired karena mereka belum punya kesepakatan. Nggak apa-apa. Tapi mereka berlatih, saudara-saudara. Supaya apa? Waktu mereka besar nanti, mereka dapat berlatih waktu ada konflik. Ya waktu mereka bertengkar, saya selalu mengajak mereka berkata begini. Oke, waktu bertengkar pasti salah satu ada punya andil. Coba pikirkan apa andilmu, ya. Lalu bertemu dengan mama. Kita sama-sama berdiskusi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Begitu saudara-saudara sekalian ya. Jadi menempatkan pada lingkungan yang mendorong dia melayani orang lain ya. Jadi coba cari tempat untuk adik dan kakak bisa melayani bersama-sama. Begitu ya saudara-saudara sekalian ya. Jadi tadi bagaimana saudara kandung bisa saling mengasihi, orang tua mempunyai peran yang sangat penting melakukannya. Ya, walaupun saudara kandung itu seperti kucing dan anjing misalnya kan begitu saudara-saudara ya, itu kita yang mengatakannya. Tetapi sebetulnya kita bisa menolong mereka untuk saling mengasihi. Karena mereka lahir dari perut yang sama ya. Kita lahir dalam satu keluarga yang sama, tinggal di satu keluarga yang sama. Sehingga kita harus menolong mereka untuk menjadi sahabat seumur hidup mereka. Next. Terakhir. Oke. Nah, saudara, apa yang disebut transisi itu dari taat karena hukuman menjadi taat karena kasih, karena pengabdian. Saudara, mungkin saudara mengalami juga gitu ya, waktu saudara menghormati orang tua yang saudara sudah berkeluarga, sudah cari uang sendiri, tapi saudara bisa taat. Misalkan saya kepada mertua saya, kebetulan mama saya baru panggil Tuhan, kadang-kadang memenuhi permintaan dia begitu, kita senang sekali gitu. Apa yang diharapin, apa yang kita bisa menuhi itulah taat karena pengabdian. Nah, saudara, yang kedua adalah tunduk karena tidak ada pilihan waktu dia kecil, menjadi tunduk dengan senang hati waktu dia masuk remaja, masuk adult, dia tunduk karena dia senang, karena dia tahu bahwa ketika dia tunduk itulah yang menyenangkan Tuhan dan juga dia mendapat berkat daripadanya. Ya, jadi saudara menghormati itu ini nih ya, yang membuat transisi. Waktu anak-anak sudah punya hati yang menghormati orang tua, tadi yang pada dikatakan,
Taatnya bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena mengasihi. Nah, inilah saudara-saudara yang kita harus kerjakan ketika kita menolong anak untuk mempunyai karakter menghormati. Oke, itu saja. Silakan kita terima kasih untuk hari ini presentasi yang saya boleh sampaikan. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh memberikan suatu inspirasi bagi teman-teman sekalian, bahwa menghormati orang tua adalah hal yang benar di hadapan Tuhan, dan itu adalah perintah Tuhan, dan itu sangat memberkati anak-anak. Sehingga kita perlu mengerjakannya karena kita taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari kami sendiri seringkali masih gagal untuk dapat menghormati otoritas orang tua ataupun saudara kandung kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang di hadapan Tuhan untuk memberikan kepada kami hati yang mengasihi lebih lagi, sehingga kami mempunyai keberanian untuk memperbaiki relasi kami dengan orang tua kami sebelum kami mengajarkan anak-anak kami untuk menghormati orang tua. Berikan kami keberanian untuk melakukan bagian kami untuk mengampuni dan memperbaiki relasi kami dengan saudara kandung kami yang Tuhan berikan sebagai sahabat seumur hidup kami. Bapa di dalam surga, biarlah apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami di dalam berelasi. Boleh menegur, boleh memberikan inspirasi, dan memberikan keberanian untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Mampukanlah kami, dan sekali lagi Tuhan, kami percaya ketika Tuhan memanggil kami sebagai orang tua, Tuhan juga yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan bagian kami ketika kami datang kepada Tuhan dan mengerjakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah bukakan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada setiap pribadi yang hadir di dalam Zoom ini, sehingga ketika kami berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan memperjemahkannya di dalam kehidupan kami pribadi masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan ke MC, Bu Sehni dengan Bapak. Bapak Ibu sekalian, demikian pembinaan kompak kita pada hari ini. Terima kasih untuk Pak Dodi dan Bu Yani yang telah berbagi bagi kita. Saya kira kita semua pasti diperkaya dan menjadi memperoleh banyak berkat. Dan pada akhirnya Bapak Ibu dapat meninggalkan ruang meeting ini dan berkumpul di kelompok masing-masing untuk berdiskusi. Dan kita akan jumpa lagi pada kompak berikut, yaitu tanggal 22 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati.